السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله أحد، بسم الله الصمد، بسم الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أستغفر الله ربي من كل ذنب عظيم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم فصل وسلم وبارك وشرف وكرم وعظيم على سيدنا ومولانا محمد ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.
يقول الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Yang mulia para guru, para asatidz, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, alim wal ulama, para sesepuh yang telah nampak hadir di tengah-tengah kita. Semoga dengan kehadiran beliau, para guru, para asatidz, ibadah menambah keberkahan bagi kita, amin. Menambah keridhaan Allah turun kepada kita, amin. Rahmat cinta Allah turun kepada kita, amin ya rabbal. Wabil khusus yang sangat kami muliakan, kami hormati Bapak Ketua DKM Musola Baitur Rahim, yakni Al-Mukarram Bapak Rasino, Fadilatul Ustadz Al-Mukarram Ustadz Mulani, Al-Mukarram Ustadz Rudiani, Al-Mukarram Ustadz Miftahudin, Al-Mukarram guru saya. Alhamdulillah malam hari ini dapat berjumpa kembali dengan saya. Ini Al-Mukarram Ustadz Taufik, yang sama-sama kita hormati, yang terhormat Bapak Ketua RW Bapak Eko Suyatno, segenap panitia, bil khusus Menteri Perhubungan saya. Dengan asbab beliau saya dapat bersilaturahmi di tengah-tengah keluarga saya, yakni saudara Randy beserta panitia-panitia yang lain. Saya yakin Pak, ini kalau kagak ada panitia berantakan nih acara. Benar apa benar? Makanya kita doain para panitia, para guru-guru kita yang hadir, yang semuanya ini tokoh-tokoh semua, biar sehat afiat, panjang umur, terus dapat membimbing kita menuju jalan ridhonya Allah, manfaat ilmunya, berkah ilmunya, dan dengan bimbingan beliau, dengan fatwa-fatwa beliau, dengan ilmu-ilmu yang beliau sampaikan, dapat manfaat untuk kita mengisi kehidupan dunia, tidak lain dan tidak bukan hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu hadirat sekalian, yang saya lihat jilbabnya warna-warni, ada yang hijau, ada yang hitam, ada yang rada biru, ada yang nyender, ada yang berdengkur, ada juga yang ngantuk. Saya doain ibu-ibu menjadi wanita-wanita atau ibu yang solehah. Dengan doa ibu, dengan bimbingan ibu, dapat mencetak putra-putri ibu yang amanah, mencetak putra-putri ibu yang soleh-solehah,
berbakti kepada Allah dan Rasulnya, manfaat untuk agama, nusa dan bangsanya. Hadirin wal hadirat, ikhwanul muslimin, jamaah Majelis Maulidur Rasul rahimakumullah. Dalam kehidupan dunia yang sementara ini, kalau kita perhatikan, cuma segini nih kehidupan manusia Bapak Ibu nih. Merem melek, merem melek. Saya itu doang. Pas kita merem, sir pikir akal nafsu ditaruh dulu sama Allah. Nggak ada kepengen makan, pengen minum, pengen bergerak, pengen jalan ngantor, mancing. Yang suka mancing nggak ada, betul. Tapi subhanallah, pas mata kita melek, semuanya ada dosil pikir akal nafsu. Pengen beli baju yang baru, pengen beli celana yang baru, betul apa betul? Itu juga kalau ada duitnya. Kalau kagak ada duitnya, ngutang dulu, boleh apa kagak? Bayarnya tempo-tempo kon. Ya Bu? Tempo-tempo bayar, tempo-tempo. Seragam udah lunas seragam. Itu kehidupan yang Allah kasih. Subhanallah. Pas kita bangun tidur, kita mengucapkan kalimat yang cakep. Kita basahi lisan kita dengan kalimatut thayyibah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Betul? Itu kalimat cakep Bapak Ibu Saudara, sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah yang telah mengkaruniai nikmat tak terhingga. Karena dialah Allah yang maha suci, dialah Allah yang maha mulia, selalu dan selalu tak salah memberikan karunia kenikmatan kepada kita manusia dan ciptaan-ciptaan yang lainnya. Kalimat itu kita baca, memang kita diajarin sama guru kita, alhamdulillah. Biar cakep, biar bagus. Tidak lain dan tidak bukan pas kita melek mata menjadi ibadah. Amin ya Rabbal. Kehidupan yang kita jalani Bapak Ibu Saudara sebentaran. Sebentaran banget. Terletak dan tergantung kepada kita bagaimana cara kita mengolahnya. Makanya sebagai orang yang beriman, sebagai muslim yang sejati, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, terus dan teruslah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu ya Allah atas karunia yang Allah berikan, atas nikmat yang tiada henti hingga detik ini. Contoh, Ibu, Bu, Ibu punya mata? Baik. Saya mau tanya sama Ibu, semenjak Ibu bangun tidur sampai saat ini, itu mata udah berapa kali ngedip? Subhanallah. Pak, alhamdulillah. Tuh kalau bapak-bapak gitu. Beda sama ibu-ibu, bapak mah anteng. Nah, kalau kita mau menghitung-hitung nikmat Allah, susah ngitungnya. Betul apa betul? Masya Allah. Makanya punya kewajiban kita sebagai makhluk yang paling cakep, sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beda dengan ciptaan-ciptaan yang lainnya. Manusia beda dengan bebatuan.
Manusia pun bulan, manusia pun beda dengan yang namanya setan. Makanya buat kita bersyukur kepada Allah. Subhanallah, Bapak Ibu Saudara, kenikmatan yang Allah kasih yang tadi saya sebutin cuma dua itu. Dua tempat doang. Ngerti doang? Doang ngerti gak? Ya tidak, saya memang bocah-bocah sini saya ngomongnya doang aja lah. Cuma dua tempat saja, belum tempat-tempat yang lainnya. Subhanallah. Sampai-sampai Allah dengan rahman rahimnya Allah, dengan cintanya Allah, dengan kasih sayangnya Allah, kita dikasih kelembutan oleh Allah. Mana itu kelembutan? Dengan asbab kelembutan yang Allah kasih, karunia kelembutan yang Allah beri, kita dapat menjalani kehidupan dunia ini, termasuk kita mendapatkan nikmat rizki dari Allah. Alhamdulillah. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha'u wa huwal qawiyyul aziz. Allah yang maha lembut. Betul, kita dilahirkan ke dunia ini tidak bawa apa-apa, sehelai benang pun tidak. Kali gitu orang sini lahir ke dunia bawa celana? Tidak. Bawa baju? Tidak. Telanjang bulat, mau laki kayak perempuan. Tapi Allah kasih setelah kita lahir ke dunia melalui rahim ibu kita. Apa itu? Lembut. Kelembutan yang Allah kasih yang bernama nafas. Punya nafas? Punya nafas Bapak yang di luar? Alhamdulillah. Dengan asbab masih punya nafas, kita masih bisa bergerak, melangkah, arisan, kondangan. Betul? Sampai alhamdulillah kumpul di tempat ini. Yarzuqu man yasha'u. Dengan asbab tuh nikmat nafas yang lembut, Allah kasih rezeki buat kita dengan Dia yang kehendaki. Subhanallah. Makanya hayo kita bersyukur. Hari ini bersyukur, besok bersyukur, seterusnya bersyukur, sampai kita menemukan titik rasa syukur kita kepada Allah, hingga kita tidak tahu bagaimana lagi kita mengeluh kepada Allah. Bisa begitu? Bisa? Sallu ala Muhammad. Kadang-kadang tempo-tempo udah dikasih harta sama Allah, ngeluh. Udah dikasih pangkat jabatan sama Allah, ngeluh. Udah dikasih rezeki mau apa aja bisa, ngeluh. Emang benar, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan oleh Allah keluh kesah, ngeluh. Udah dapat anak satu, ngeluh, rewel mulu anak ini, tapi rajin bikinnya. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Lahir lagi dua anaknya, anak bandel banget, terus aja bikin lagi, lahir tiga tuh, tapi ngeluh mulu. Udah dikasih sama Allah pangkat jabatan, ngeluh. Udah dikasih sama Allah keilmuan, kepandaian, kecerdasan, ketampanan, dan kecantikan, tapi banyak yang ngeluh. Dioperasi plastik biar hidungnya mancung ke dalam, pipinya biar nirus, alisnya biar semut beriring, nyendirnya laksana nyendir alu, jalannya laksana sambar embun. Asalkan jangan sambar geledek. Oleh karenanya ayo bersyukur, gunakan kenikmatan yang Allah beri, tidak lain dan tidak bukan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Berikan kesempatan oleh Allah, gunakan untuk zikrullah, gunakan untuk sholawat, bertasbih, tahlil, silahkan gunakan ini.
rasa napas yang Allah kasih alhamdulillah lembut. Cuma segitu doang, mau laki mau perempuan sama bang. Tapi ketika napas ini sudah tiada, napas ini sudah meninggalkan jasad kita, apakah kita masih bisa ngantor? Tidak. Masih bisa datang ke sono, datang ke sini arisan? Tidak. Betul. Rasa syukur kita, ketawaduan kita, dengan ibadah kita, zikir kita, tasbih, sholawat dan seterusnya, alhamdulillah masih bisa napas. Kita gunakan untuk ibadah, tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah, malam hari ini kita kumpul bukan sekedar kumpul. Malam hari ini kita kumpul bukan hanya dikasih tahu sama panitia. Malam hari ini kita kumpul bukan cuma sekedar digeroin sama tetangga. Tapi malam hari ini kita kumpul berdasarkan rasa cinta kita kepada Allah dan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Moal bisa kumpul di sini kalau nggak ada rasa cinta kepada Allah dan Kanjeng Rasul. Betul Pak? Betul. Kalau saya boleh nanya, Bu, Ibu, kata bapak-bapak kok ibu-ibu mulu Ustadz yang dipanggil? Kalau bapak-bapak mah CS sama saya. Kalau ibu-ibu kagak dipanggil Pak, nih mohon maaf, kalau ibu-ibu nggak dipanggil dia kongkoh. Dia ngobrol sama saudaranya no. Maka saya panggil, saya geroin, Bu, Ibu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Ayo sama-sama kita ke bed bentaran. Insya Allah kelar 5 menit. Ini tema luar biasa yang disandang, yang diketengahkan oleh panitia. Saya ngelihat contekannya dulu, yakni meningkatkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam suri tauladan kehidupan kita. Kalau memang kita cinta kepada Allah, cinta kepada Kanjeng Rasul, hayo buktikan rasa cinta kita. Kita ke bait surah Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika memang engkau cinta kepada Allah, tuhibbuna Allah, tuhibbuna Rasulullah. Apa kata Rasul? Fattabi'uni, kata Allah berfirman, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Bimakna ya Muhammad, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan memberikan rasa cintanya kepada kita. Amin ya Rabbal. Amin. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah pun akan mengampuni dosa-dosa kita. Jadi enggak sembarangan kita kumpul di sini, Bang.
Nggak sembarangan kita kumpul di sini kok. Besar sekali fadilah, pahala yang ada di dalamnya. Kalau memang kita cinta kepada Allah, buktikan rasa cinta kita kepada Allah. Kalau memang kita cinta kepada Rasulullah, buktikan cinta kita kepada Rasulullah. Bagaimana? Fattabi'uni, itu syaratnya. Maka ikutilah aku, kata Allah berfirman. Ikutilah apa yang disyariatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada para sahabat, tabi'in, seterusnya dan seterusnya, sampai kepada para ulama kita yang hadir di tengah-tengah kita nih. Karena al-ulama warathatul anbiya. Ulama, orang-orang yang berilmu, itu pewaris para nabi. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala Muhammad. Jadi bagaimana nih caranya mengikuti aku, kata Allah. Bimakna ya Muhammad. Bapak Ibu Saudara sekalian, catatan kita pada malam hari ini biar kebawa ke rumah, biar memperingati acara maulid ini, biar tambah cinta kepada Allah dan Rasulnya, biar kebawa ke rumah. Yang pertama, jangan tinggalkan sholat. Jangan tinggalkan sholat. Karena mohon maaf, beribu maaf, sama kita tahu dan maklum, ketika seorang muslim dia mendirikan sholatnya, fa insya Allah akan tegak dan kokohnya agamanya. Tapi kalau dia tidak mendirikan sholatnya, akan runtuhlah agamanya. Na'udzubillahi min sholat. Karena ibadah sholat itu vertikal, hubungan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, langsung kepada Allah, dan juga ada manfaatnya dengan rukun kita, sesama saudara, sesama tetangga, pada kumpul guyup. Ketika manusia tidak mendirikan sholatnya, ketika manusia tidak mau melaksanakan ibadah sholatnya, naudzubillahi min dzalik, maka niscaya dia akan jauh dan terus jauh dari Allah serta rahmat Allah. Naudzubillahi min. Ibu mau dekat sama Allah apa mau jauh sama Allah? Ayo dirikan sholatnya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar. Ayo dirikan sholatnya, cegah perbuatan keji dan munkar. 5 waktu, laksanakan 5 waktu. Bapak-bapak yang sempat nih di musola, ini musola udah cakep banget Pak ini Pak. Subhanallah, adem banget. Pas tadi saya masuk tuh pas mahalukian apa nyes banget saya. Subhanallah, saking sahduknya, saking nikmatnya pas masuk tadi tuh mahalukian. Karena bukan hanya kita yang hadir, tapi rahmat Allah, rahmat kasih sayang Allah, bahkan syafaat Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala Muhammad. Dirikan sholatnya. Yang sempat waktu di sini jamaah, ayo jamaah. Jangan dekat musola awang banget jamaah. Ada apa ada begitu? Maaf ini mah ya saya ngomong kepelorosan nih, biarin dah. Tanggung. Anak muda, tampil anak muda. Jangan udah tuh aki-aki di depan dewek-dewek baru nongol. Tampil anak muda di sini tuh. Baca sholawat, cakep nggak sih? Sebelum mengumandangkan azan, dia baca sholawat dulu. Allahumma sholli sholatan daimatan wa sallim salaman
khataman ala sayyidina Muhammadin tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqada bihil hawaidu wa tunalu bihil ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin. Sallu ala Muhammad. Anak muda tuh di RW sini tampil cakep apa enggak deh? Masya Allah. Pas sudah masuk tuh waktu megang mic dia untuk berdiri mengumandangkan azannya. Anak muda yang azan. Hei anak muda, jangan pada di belakang aja loh. Punya suara bagus, tampil. Ini aki-aki mulu yang ngajak. Aduh suaranya ampos, giginya ompong. Ya, lelo mana bengek. Kalau anak muda mah beda bu, kalau tampil betul. Dia megang mic azan tuh, memandangin azan, macam-macam model cara azannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau anak muda ada lagi yang model lain azannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Anak coba aki-aki. Wow. Kagak kelar. Maaf ya aki-aki. Pasti nggak boleh balik nih. Anak muda yang tampil, imam yang tua. Tuh cakep tuh yang berilmu. Jangan anak muda jadi imam. Kenapa? Syarat rukunnya kurang. Betul. Imam tuh kayak Ustaz kita nih, Ustaz Taufik, kan suaranya cakep, subhanallah. Enak apa kagak suaranya? Gurih, pulen, munel. Kalau ibarat makan kita pengen mindo lagi. Betul. Subhanallah. Baru yang imam yang rada tuaan, yang berilmu, bacaannya fasih. Ayo dirikan sholatnya. Apalagi kita laksanakan sholat berjamaah, pahalanya luar biasa, betul. Ketimbang kita sholat dewekan, diri-diri. Berilmu. Makanya kudu ngaji. Kelar maulid, ngaji. Kenapa? Tuh mohon maaf bu, bapak, kita ngambil kendaraan nih, mobil kek, motor kek, kudu ada aplikasinya nggak ada? Syarat rukun ketentuannya kudu ada nggak? Ada. Kalau kagak lengkap ditolak, betul. Makanya ada keterangan fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kalau kita beramal melaksanakan ibadah tanpa ilmu, mardudatun la tuqbalu. Mardud, tertolak ibadah kita. Naudzubillahi min. Jadi imam nggak sembarangan jadi imam, harus punya ilmunya. Betul nih. Kalau jadi imam punya ilmu enak pak. Kita sholat khusyuk jadinya.
Betul nih. Sawu, kata imam, sawu sufufakum fa inna tasbiyatas sufuf min tamami sholah. Dia nengok dulu pasti tuh ngeliat. Nih maaf ya saya contohin ya, ini biar diantar menurut saya. Nengok dulu, kenapa? Takut-takut di belakang ada aki-aki. Benar? Udah ada yang jongkok tuh. Kalau anak muda semua kan enak ya, mau baca surah yang rada panjangan dia boleh. Orang keker masih kagak doyong. Coba kalau aki-aki bacanya panjang surah, bukan berarti kagak boleh baca surah panjang Pak, bukan. Tapi yang namanya imam harus paham afsahuhu, biar paham apa yang dia pimpin tuh. Yang sedang-sedang aja bacanya fasih bener, syarat rukunnya pas, nggak batal. Setuju? Jadi imam kudu punya ilmu. Baca bismillah aja kudu punya ilmu. Ini kayak guru kita subhanallah, baca bismillahnya enak karena ada ilmunya. Coba kalau nggak ada ilmunya, Bismillahirrahmanirrahim. Salah apa bener tuh? Salah. Udah begitu Bismillah. Nah, salah tuh. Gak ada ilmunya. Tapi kalau ada ilmunya jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Enak nyautin yang dia makmum ge enak. Coba kalau kagak ada ilmunya baca Fatihah berantakan Pak. Betul. Gatal semua sholat. Makanya ngaji. Buktikan tanda cinta kita kepada Allah dengan ibadah sebaik-baiknya, sebenar-benarnya, dengan ikhlas, tanpa imbalan-imbalan yang lain. Dan tambahkan ilmu kita ngaji. Tapi alhamdulillah tadi saya dapat kabar. Di sini ibu-ibu ngaji ya Bu ya? Bu? Ibu-ibu ngaji ya? Berapa kali dalam seminggu? Alhamdulillah. Hari apa aja? Selasa sama Jumat, betul? Bapak-bapak ngaji nggak Pak? Malam apa? Alhamdulillah. Nih berkah tempat nih, berkah di kampung, berkah ini wilayah. Kenapa? Masih ada orang yang ngaji. Shallu ala Muhammad. Ingat dia sama Allah Pak. Dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ikuti jejak tuh para ulama, para guru-guru kita. Ayo, biar bagus ibadah kita, biar rapi, biar tawadhu kepada Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi buktikan cinta kita kepada Allah. Yang pertama, ibadah dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya, dengan semurni-murninya ibadah. Agama ngatur kita biar kita tuh nyaman ibadah kepada Allah. Tuh. Tapi Ustaz, itu ada si Anu begitu sholatnya. Gimana? Wow. Biarin. Tapi ada juga yang begitu. Biarin. Orang nyembahnya Allah, menghadap kiblat, kitabnya Al-Quran, nabinya Nabi Muhammad, udah semua punya dalil, itu furu'iyah. Silahkan Anda laksanakan itu. Jangan diperbesarkan hal seperti itu. Betul. Yang memang kita seperti ini udah ngikutin guru-guru kita ngajarin tuh, udah terusin. Jangan pakai dipermasalahin.
Lu mau kunut, lu mau maulid, lu mau, jangan. Pak, usuluddin boleh. Usul dalam hal agama boleh. Yang kagak boleh usiluddin. Usil mulu orangnya. Yang kagak boleh itu usil. Lu kagak ngerjain kagak, lu tahlil kagak, lu usil doang. Benar-benar ini. Ya maaf ini mah, saya bisa gata yang ngomongnya. Kalau kurang puas, tuh rumah saya di sono, dekat Pak RW 05. Sebelah saya sama tetangga, Pak. Rumah saya di sono di RT 6, RW 5. Pak Nur Kamal, dah nama saya. Jadi kalau kurang puas, ini datangin aja saya, Abdul Muhyi namanya. Bu. Bu. Kalau ibu manggil saya nggak boleh manyun. Nggak boleh manyun, atau bapak ketemu saya kalau manggil nama saya nggak boleh manyun, harus Muhyi. Ya emang benar. Coba buka Pak Asmaul Husna, ada nggak tuh? Coba kalau manyun, jelek banget tuh. Udah mukanya jelek tambah jelek. Benar-benar harus senyum kalau manggil nama saya mah, insya. Jadi kembali, kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, buktikan dengan ibadah, buktikan dengan ngaji. Setelah selesai maulid, ibadahnya tambah rajin, ngajinya tambah rajin. Setuju? Allahu Akbar. Bapak Ibu saudara sekalian dirahmati Allah. Terakhir, kita di dunia ini Bapak saudara bentaran, hanya sekejap. Kekuatan yang selama ini kita punya suatu saat akan berkurang. Makan disuapin, pas kita buang kotoran dicebokin, betul. Tapi Rahman Rahimnya Allah dititipin dua saat kita lahir. Apa itu? Hidup dan rasa. Hidup tadi sedikit saya sudah kupas, yakni napas, Pak. Tanda manusia hidup karena ada napasnya. Kalau tidak ada napasnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya sebelum napas ini meninggalkan jasad kita masing-masing, tingkatkan terus ibadah kita, tingkatkan terus kualitas iman kita kepada Allah, tingkat